Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Arfan dan dua orang di samping saya adalah abang-abang saya, yaitu ada Mas Tasori dan dia adalah Mas Rudi. Kali ini kita akan membahas, ya mungkin tidak terlalu berat ya Mas ya. Kita akan membahas yaitu perjalanan hidup dan mungkin di sisi lainnya adalah cinta gitu. Saya ingin bertanya kepada Mas Tasori ini terkait cinta gitu. Cinta kan banyak orang mengatakan bahwa cinta sejati gitu kan kepada manusia, ibaratnya gue cinta banget gitu sama lu, cinta sejati gitu kan, padahal di pertengahan jalan mereka kandas gitu Mas, ketika melihat pasangannya tidak sesuai yang dia inginkan, akhirnya dia memilih untuk tidak melanjutkan lagi gitu. Nah, cinta yang sejati atau cinta yang sesungguhnya itu seperti apa sih Mas dari pandangannya Mas Tasori, silakan. Oke, terima kasih Mas Arpan. Cinta itu kalau kita definisikan secara apa itu cinta, secara global itu memang definisinya banyak sekali. Banyak banget definisi cinta. Dan setiap orang itu memiliki definisi. Iya, siap. Nah, jadi pertanyaan ini lebih spesifik ya. Lebih spesifik. Nah, jadi kalau kita bahas tentang cinta lebih spesifik itu bisa lebih mudah. Kayak tadi cinta sejati itu apa sih? Banyak orang yang tiba-tiba di tengah jalan kandas sehingga akhirnya ini nggak sejati. Selama ini aku anggap sejati itu salah. Nah, jadi kita harus mengenali cinta itu ada tingkatan-tingkatannya. Saya lupa namanya apa ya, ada yang cinta eros, cinta birahi, cinta ilahiyah, cinta dan lain-lainnya. Nah, ya setidaknya kita paham maksudnya tingkatan-tingkatan cinta itu. Jadi ada yang cinta sejati, ada yang cinta itu fana. Kayak misalnya kita mencintai kasih kita, kasih yang memang belum kita nikahi. Kamu pacaran nih sama laki-laki. Nah, jadi enggak cewek dong. masa saya pacaran sama laki-laki? Kamu Mas Rudi mau pacaran nih sama perempuan. Iya, boleh itu. Nah, itu tidak bisa dikatakan bahwa itu cinta sejati. Karena kelak bisa saja nanti akan punya kemungkinan besar akan putus, berpisah atau menemukan cinta yang lain. Menemukan cinta yang lain. Iya, artinya tidak ada cinta sejati kalau kepada perempuan atau laki-laki ya, atau kekasih kita yang belum kita nikahi, itu namanya belum sejati. Nah, sedangkan yang sejati itu adalah kayak cinta kepada ilahiyah, cinta kepada Tuhan. Itu sudah jelas. Iya, itu sudah jelas. Cinta kepada orang tua, kepada ibu, kepada keluarga, itu jelas. Cintanya itu akan abadi dan selamanya itu akan tetap. Cintanya itu terus. Jadi cinta yang benar-benar itu cinta. Berarti nggak ada cinta sejati kepada makhluk ya Mas ya. Cinta sejati terpercaya orang tua gitu kan. Cinta sejati itu dari apa? Cinta sejati itu yaitu kepada Allah, ilahiyah, dan kedua adalah orang tua kita. Iya, artinya kalau cinta kan cinta yang didefinisikan selama ini kan yang sering dibahas itu kan cinta kepada lawan jenis. Iya, cinta selama ini. lawan jenis. Ya, aku tak bisa hidup tanpamu. Wah, itu gombalan masih sekali ya. Dan biasanya mereka-mereka yang menganggap cinta itu sejati kepada lawan jenis biasanya orang yang sedang buta akan asmara. Maksudnya dia yang sedang berapi-api tentang cinta. Tapi kalau misalkan untuk orang-orang yang hati dan pikirannya udah terbuka, maka ia akan menganggap bahwa biasa aja. Ketika kita pacaran sama perempuan, ya kita pacaran aja semestinya, saling jaga kepercayaan. Tapi tidak lantas kita berharap penuh kepada si perempuan itu atau kepada laki-laki itu, karena tidak ada cinta sejati kepada lawan jenis. Dan ketika kita menganggapnya itu sejati, kebanyakan tuh dari kita tuh kecewa, menyesal, bersedih. Dan itu banyak. Ini kan Mas Rudi gimana tadi? Wah, mau minta di pandangannya tadi. Mas Rudi gimana nih? Oke, Oke, kita cut dulu ya, teman-teman. Oke, terima kasih banyak atas pandangan dari Mas Tasori bahwa cinta sejati itu hanya kepada Allah dan kepada kedua orang tua kita. Kalau itu untuk lawan jenis, nggak ada gitu kan, untuk cinta sejati. Karena sebelum menikah gitu. Ya, seperti yang kita tahu bahwa banyak orang yang banyak kegagalannya di dalam soal percintaan. Nah, pandangan dari Mas Rudi terkait cinta sejati atau cinta abadi seperti apa itu, Mas? Pandangan saya sih hampir sama dengan Mas Tasori. Apa itu?
Ya, cinta sejati itu hanya diberikan kepada orang tua, kepada Tuhan itu. Kalau sesama pasangan? Ya, kalau sebelum menikah. Belum ya sebelum menikah. Oh, ceritanya jomblo ini. Jangan jomblo. Kalau sebelum menikah belum ya Mas? Iya, kalau sebelum menikah itu belum. Tapi banyak gini loh Mas, ada orang sudah menikah gitu kan, tapi cerai gitu, nggak bisa dipertahankan lagi bahtera rumah tangganya gitu kan. Yang awalnya cinta apalah gitu, dia memperjuangkan segala macam cara untuk mendapatkan seseorang, sampai akhirnya mereka menikah, tapi di pertengahan jalan mereka cerai gitu. Ya, karena mereka itu mementingkan egonya masing-masing. Lebih mementingkan egonya Iya. ketimbang mengerti saling Rasa pengertian satu sama lain. satu sama lain. Baik, terima kasih. Itu adalah pendapat dari kedua abang saya, yaitu Mas Tasori dan Mas Rudi. Pendapat kamu gimana? Pendapat saya ini Itu wajib. terkait cinta sejati, kurang lebih seperti itu sih. Menyakitkan. Tapi satu kisah yaitu Laila sama Majnun. Nah, Laila sangat mencintai sekali. Majnun ini seorang laki-laki gitu kan, dan Laila adalah seorang cewek. Nah, Majnun ini mencintai sekali sosok Laila gitu kan. Melebihi cintanya kepada siapapun terkecuali Allah ya. Dia mendahulukan Allah baru Laila ini. Mungkin cerita Laila Majnun itu tidak banyak di kalangan sekarang gitu kan, karena ya susah untuk menemukan itu. Tapi bagi saya sendiri bahwa cinta sejati itu apapun dilakukan oleh pasangannya dia akan mengerti gitu kan, karena dia menerima segala konsekuensinya gitu. Kamu mau jahat, mau apa segala macam, ya itu urusan dia, asalkan saya cinta gitu sama dia. Jadi dia melepaskan dan membiarkan gitu. Kalau bagi saya cinta sejati sama halnya Tuhan mencintai kita gitu. Tuhan mencintai makhluk ciptaannya ya seperti manusia gitu kan, dan kita sendiri. Apapun dilakuin hambanya, apapun yang diperbuat, ya dia akan memberikan nikmat. Dia tunggu kapan dia akan bertaubat gitu, kapan dia akan mendapatkan hidayah. Makanya cinta sejati itu untuk sekarang nggak ada sih istilah seperti itu. Paling hanya Allah Subhanahu Wa Taala dan orang tua kita, yaitu terkhusus ibu ya sama ayah. Itu sih pandangan saya, Mas. Ya, artinya memang tidak ada cinta sejati untuk orang yang belum pasti mereka tuh akan hidup bersama kita atau tidak. Tidak ada yang pasti. Iya, dan kalaupun tadi kayak yang tadi udah menikah nih, tapi cerai. Nah, ketika sudah menikah itu menurut aku itu sejati. Tapi ketika sudah cerai, artinya sejatinya itu udah hilang. Iya. Berarti kesejatiannya udah hilang. Oke, gimana lagi nih mau ngobrolin apa? Cinta sejati sih menurut saya itu kematian. Wah, luar biasa. Bertemu kepada Tuhan. Iya, karena kematian itu bersama kita sampai mati. Ngeri juga Itu kematian ya. pembahasannya sudah tasawuf. Tasawuf ini baru merinding saya kematian ini. Karena menemani di dalam kubur juga tetap menemani kita sampai mati. Iya, Bang. Matikanlah aku dalam keadaan cinta. Jadi tadi ada berbicara tentang cinta. Nah, berbicara memaknai hidup itu seperti apa gitu kan? Dari Mas Rudi, untuk memaknai hidup ini seperti apa? Oh, mana Mas Tasori dulu ya. Saya dulu nih. Siap. Dari pandangan Mas Tasori terkait Memaknai hidup. Ya, memaknai hidup ini seperti apa gitu, dan tujuannya apa, Mas? Bagi saya tuh hidup tuh nggak perlu dimaknai. Karena sebab Pertama, bentar dulu. Hidup itu nggak usah dimaknai, mengalir saja. Tapi kalau misalkan suruh dijelasin, ya pasti akan ada maknanya. Iya. Nah, mungkin cara memaknai hidup itu kita nih, misalkan orang yang beragama. Iya. Saya seorang Muslim, agama Islam. Nah, kita itu hidup di dunia ini kita tuh harus sadar posisi kita sebagai apa? Hamba, misal, sebagai hamba. Nah, hamba itu tugasnya apa? Beribadah. Oh, beribadah. Nah, artinya ya udah, berarti hidup itu hanya menunggu waktu untuk ibadah. Hanya menunggu waktu untuk beribadah. Nah, ibadah itu bukan hanya sholat. Jadi kadang banyak orang tuh yang coba kamu maknai hidup, oke ibadah, sehingga aja dia ibadah mulu. Nah,
dan ibadahnya itu nggak luas, sudut pandang dia itu nggak luas, sehingga akhirnya dia sholat tapi dia mencampakkan ibadah-ibadah yang lain. Kayak misalkan di hari ini kita bertiga ngobrol dengan asik, itu juga salah satu ibadah, Bagian dari ibadah juga. bagian dari ibadah. Ya artinya segala hal apapun itu jika diniatkan untuk ibadah pasti akan berjalan dengan mulus. Kenapa? Karena ketika kita melakukan hal-hal diniatkan untuk ibadah, artinya itu pasti konotasinya atau apa yang kita lakukan itu pasti baik. Pasti baik. Misalnya kamu mencuri, ya kan? Mencuri, terus mau Wah, jelek membuka, banget kasar. ya kan? Mau Contohnya membuka. jelek sekali. Itu kan pasti kita udah sadar bahwa, ya kan? Pasti sadar bahwa itu bukan ibadah. Iya. Berarti ini bukan tujuan hidup saya, Iya. ya kan? Tapi kalau misalkan kita ngobrol, kita main PUBG untuk nyenengin teman kita misal, Itu bagian dari ibadah juga. bagian dari ibadah. Walaupun di dalamnya ada toksik. Tergantung. Tergantung. Iya, itu kan sebab akibat, ya kan? Akibat. Tapi kalau misalnya kita niatkan untuk ibadah, ada orang toksik. Hai kakak, nggak baik loh, ibadah ngerti. Ya. Pokoknya apapun itu, jika konteksnya semuanya diniatkan dengan ibadah, itu pasti semua akan berjalan dengan lancar. Jalan dengan lancar. Hidup itu adalah menunggu waktu ibadah. Hidup itu menunggu waktu ibadah. Waktu ibadah. Wah, bahasanya tinggi banget. Iya, waktu Itu- ibadah. Itu bisa dijelasin secara makna gitu. Karena Artiannya gitu kan. Hidup Ya, itu karena- menunggu ibadah gitu. Ibaratnya saya ada kan kita konsepnya, beribadah gitu. iya, karena saya konsepnya kan sebagai seorang muslim, Oh. ya kan, bahwa seorang muslim itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah, Dari kepada bangun tidur sampai iya, kembali. dan tapi kita juga tadi kita tuh jangan, pemikiran kita tuh jangan sempit. Apa sih ibadah, ya kan? Ibadah itu bukan hanya sholat. Kita mengejar dunia, dalam arti mengejar dunia untuk kaya, ya kan? Untuk kaya dalam arti membahagiakan orang tua, Iya. untuk kaya biar kita nggak kesusahan, untuk kaya kita biar bisa sedekah. Itu juga ibadah. Ibadah juga. Soalnya banyak orang mana hidupku hanya untuk ibadah kepadamu, ya Tuhanku. Sehingga akhirnya dia pakainya cempang-camping. Aku tidak memikirkan dunia. Nyupi lah kalau Ya, nyupi. banyak orang ya kayak kan? seperti itu. Nah sehingga akhirnya dia malah menyengsarakan diri, sedangkan di dalam agama kita menyengsarakan, maksudnya menyakiti Ya, diri dan kita sendiri, berlebihan gitu. itu nggak baik juga, dan itu bukan kategori dalam ibadah. Membahagiakan diri, memperkaya dalam arti tadi ya, Iya, itu ibadah. ibadah. Nah artinya segala sesuatu itu konsepkan untuk selalu ibadah. Cukup menarik sekali Mas ya, bahwa Iya. hidup itu menunggu waktu untuk beribadah gitu. Iya. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan menurut pendapat Mas Rudi, seperti apa untuk memahami hidup, memaknai hidup gitu kan yang kita jalani sekarang ini sebelum ajal menjemput sih kita. beda pendapat ya sama Mas. Oh, berbeda pendapat. Pandangan Mas Rudi seperti apa itu? Kenapa bisa berbeda? Tadi kata Mas Tasarya hidup untuk beribadah. Ya, Menunggu ibadah ya. Iya, hidup adalah menunggu waktu ibadah, ya beribadah. Oh, menurut saya sih waktu itu menunggu kematian. waktu itu menunggu kematian. Iya. Dalam banget. Ini dalam Setuju, banget. kalau dia setuju. Benar. Kenapa bisa seperti itu, Mas? Ya karena kita kan di dunia itu hanya sementara. Sementara. Iya, mencari rezeki, mencari harta kan, Iya. mencari kesenangan duniawi kan hanya sementara di Hanya dunia ini. sementara. Semuanya itu akan kembali kepada akhirat nanti. Betul. Benar sekali. Iya. Bahwa hidup itu yang menunggu kematian. Iya aja, siap nggak siap ya. Siap Kita harus siap. siap. Ya, bahwa segala sesuatu yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Dan biasanya kalau orang itu tahu bahwa kita hidup di dunia ini tuh akan mati, sehingga akhirnya dia tidak terlalu dipusingkan terhadap kehidupan duniawi. Karena orientasi untuk hidupnya adalah akhirat gitu ya kan. Iya. Wah, cukup. Ini saya sangat terdidik banget Mas sama jawaban ini, serius. Tadinya tuh saya mau punya cita-cita pengen ke itu Mas, apa namanya? Ke Paris. Ke Paris. Wah, Iya. kenapa ke Paris? Pengen yang liburan aja ke sana, kota budaya. Hmm. Cuman pas Mas Rudi tadi bilang Hidup itu. hidup itu menunggu kematian, ya. Ya emang benar itu Hidup itu untuk mati. kematian. Jadi cita-cita ke Paris. Kita itu di dunia itu tinggal nunggu matinya aja. Tuh, banget. Tapi mau sampai kapan nunggu kematian? Ya nunggu Bercanda. giliran nanti kan di sana Calon masih penuh. almarhum. Masih penuh. Oke, menurut Mas Arman gimana?
Menurut pribadi saya untuk memaknai hidup ya saya setuju semualah pendapat-pendapat dari Mas Rudi, Mas Tasori bahwa hidup itu untuk beribadah, hidup itu menunggu kematian gitu kan. Tapi bagi saya sendiri adalah untuk memaknai hidup ya gimana ya? Ya kita jalanin aja gitu. Tuhan sudah memberikan kita nyawa, ditempatkan di dunia sebagai khalifah, sebagai hambanya, ya kita jalanin aja gitu apa yang ada, mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalaupun di tengah jalan kita tersesat gitu ya, kita kembalilah ke jalan yang benar lagi gitu. Tapi hidup itu tiap orang berbeda, maksudnya kan kehidupan orang itu punya historisnya yang berbeda gitu, tidak serta-merta sama semua gitu. Mungkin Mas Tasori punya perjalanan hidup yang panjang gitu kan, punya pengalaman yang berbeda, dan juga Mas Rudi ya punya pengalaman yang berbeda. Kita tidak bisa memukul sama ratakan bahwa hidup kita ini sama, nggak bisa kita sama ratakan. Karena ada traumatis, ada tragedi di waktu yang berbeda juga gitu kan. Kita berbagi aja, hanya bisa berbagi soal kepahitan hidup, kemanisan hidup itu jadikan sebuah pelajaran mungkin bagi saya, bagi teman-teman yang lain juga, dan bagi pemirsa yang ada di rumah, bahwa kita boleh mendengar kisah orang itu, kisah perjalanan hidupnya, entah manis dan pahitnya, ya kita jadiin sebagai pelajaran gitu. Apalagi yang muda seperti saya yang awal lah gitu kan, yang awal-awal kelahiran 2000-an gitu, dan kita mendengar kisah dari Mas Tasori, Mas Rudi bahwa hidup seperti ini seperti itu sangat menarik sih. Tapi bagi pribadi saya cukup mendengarkan mereka gitu, merasakan apa yang mereka rasakan gitu, bahwa hidup itu tidak semudah yang orang lain bicarakan gitu. Punya pengalaman gitu, punya waktu tertentu merasakan jatuh-jatuhnya gitu, tidak menemukan titik terang. Apalagi Mas Tasori dulu pernah cerita Mas ya bahwa datang ke Jakarta gitu ya Mas ya, sampai di sini ditipu 2 juta, dan Mas Rudi juga pernah mengalami kegagalan gitu kan, kegagalan cinta hingga sampai untuk bunuh diri gitu. Akhirnya punya semangat untuk hidup lagi gitu. Bahwa teman-teman yang punya pengalaman hidup yang pahit ya jangan mudah putus asa gitu. Bahwa di luar sana masih banyak yang di bawah kita gitu. Jadi artinya kalau sampai mengalir saja ya, mengalir saja, seduhlah kisahmu. Iya, seduh kisah, ya kan? Oh iya, itu tadi namanya seduh kisah ya? Iya, caranya kita seduh kisah. Aduh. Oke, jadi seduh kisah itu emang didirikan, spill aja ya, spill ya. Boleh, silakan. Pas kita lagi ngobrol bertiga di suatu toko buku. Nah, gunanya itu untuk menyeduh kisah-kisah yang memang perlu kisahnya didengar, disampaikan. Semua orang berhak untuk bercerita. Iya. Semua orang berhak untuk didengar. Banyak banget orang-orang yang pandai berbicara, yang belajar berbicara, belajar public speaking. Tapi sedikit banget orang yang belajar untuk mendengar. Iya, benar. Nah, di Seduh Kisah ini sebuah channel yang mana orang-orang tuh bebas untuk berbicara, bebas mengekspresikan, silakan. Iya, dan juga banyak di antara kita yang mendengarkan, berempati dan lain-lain. Saya ada tema lagi nih. Tema apa tuh Mas? Silakan. Kekhawatiran kita atau overthinking kita hari ini. Overthinking hari ini banyak tuh. Kekhawatiran kita hari ini, misalnya hari ini udah khawatir apa? Khawatir masa depan kah? Atau apa? Pekerjaan kah? Dan cara mengatasinya itu apa? Mungkin dari Mas Rapan dulu ya. Gimana Mas? Dari saya untuk tema overthinkingmu apa? Dan gitu. Cara mengatasinya itu apa? Overthinking saya Mas ya, dan cara mengatasinya gitu kan. Ya paling soal kerjaan gitu, dan mungkin 1, 2, 3 permasalahannya ya finansial, mungkin itu menjadi sebab utama overthinking gitu kan. Karena hidup di dunia itu harus realistis gitu kan, di depan mata sesuatu itu berduit semua gitu, tidak ada yang gratis gitu. Nah, untuk mendapatkan pekerjaan zaman sekarang susah Mas gitu. Susah gampang ya? Ada pekerjaan tapi nggak cocok sama kita,
Udah yang cocok, dan nggak yang terima. cocok nggak terima gitu. Itulah hidup. Cukup dimaknai aja, cukup dijalanin aja gitu. Itu yang menjadi sebab utama overthinking gitu. Tapi untuk mengatasinya itu dengan cara ya berusaha lagi dan berjuang gitu. Nah, cara mengatasinya ya untuk saya sendiri, untuk menenangkan pribadi saya harus meluangkan waktu untuk diri sendiri saya gitu kan. Di waktu di tempat yang kosong gitu, tidak ada orang lain yang mengganggu saya meluangkan waktunya di situ aja gitu, cukup merenungi. Dan merenung itu dengan maksud lainnya itu mencari jalan gitu. Jadi misalnya saya menjalani suatu kegagalan, ya saya harus merenungi itu, introspeksi ada sesuatu yang salah di hidup saya. Nah setelah menemukan kesalahannya, permasalahannya itu ya saya harus mencari jalan keluarnya. Paling itu sih untuk overthinking gitu. Cari jalan keluarnya gimana? Cari jalan keluarnya ya harus mencari lagi. Berarti belum ditemuin. Misalnya saya lamar pekerjaan, Ah. tolak, ya berarti saya harus cari kerja lain lagi gitu. Cari tempat kerja lain yang cocok, ya itulah salah satunya. Atau mungkin misalnya saya ditolak nih sama perempuan, ya udah berarti udah selesai gitu kan, saya harus cari perempuan lain lagi gitu. Contohnya kayak seperti itu. Jadi segala overthinking itu kita merasakannya ya kita sendiri yang mencari jawabannya, cari jalan keluarnya. Karena kalau kita ngandalin orang lain ya gak usah hidup gitu. Kalau kayak gitu harus bisa berdiri sendiri gitu. Bisa kita membutuhkan bantuan orang lain, itu bisa-bisa aja. Akan tetapi kan yang punya power gitu kan itu ada di diri kamu gitu. Betul. Setiap orang pasti mengalami overthinking. Dan orang yang beruntung itu adalah orang yang bisa menemukan jalan keluarnya atau cara mengatasinya. Ya benar sekali. Kadang harus bijak gitu. Iya, kadang teman-teman kita atau kawan-kawan kita, mereka tuh mengalami kekhawatiran untuk masa depannya, kekhawatiran untuk esok kita mau ngapain, sehingga akhirnya dia ya depresi, stres, bahkan sampai sempat bunuh diri dan lain-lain. Nah artinya buat teman-teman mungkin yang mengalami overthinking atau rasa khawatir untuk hari esok atau masa depannya, mungkin cobalah dimulai. Apa yang engkau resahkan itu apa? Yang Anda resahkan itu apa hari ini? Apa itu? Nah setelah itu Anda sudah memahami kan, oh ya masalah saya di sini, masalah saya di pekerjaan. Oh ya berarti overthinking saya masalah pekerjaan, saya mau kerja apa, sedangkan saya hidup kayak gini-gini aja. Nah cara mengatasinya apa? Nah itu kita tuh harus, kita jangan fokus ke masalah-masalah kita. Oke, kita setiap manusia pasti punya masalah, tapi adalah orang yang bijak, kita yang bisa menemukan cara untuk keluar dari situ apa. Mungkin nggak akan secepat kilat bisa keluar. Nggak serta-merta langsung gitu. Iya, artinya kita tetap mencari. Kayak misalkan nih, harapan. Overthinkingnya adalah pekerjaan. Cara mengatasinya apa? Ya. Mulai hari ini bikin CV nih, bikin CV yang bagus, kirim lamaran, ngebolang, cari-cari gitu. Nah, nonton di YouTube. Atau mungkin cari pekerjaan yang bisa di remote dari rumah. Gambar misalkan, jual lukisan. Kembangin potensi skill yang ada. Iya. Jadi artinya kayak saya nih, overthinking saya itu apa sih? Overthinking saya itu masa depan. Masa depan saya itu mau kayak gimana? Saya tuh bakal nikah sama siapa? Sedangkan saya tuh di perempuan itu agak agak selektif. Selektif. Itu selektif itu artinya yang itu selektif itu nggak terlalu selektif, itu nggak baik. Nggak baik. Cuman mungkin ya itulah overthinking saya, kekhawatiran saya. Masa depan. Iya, saya tuh sangat khawatir nanti istri saya mau kayak gimana, apakah nanti sesuai dengan saya, ya kan? Apakah menerima segala kekurangan Iya, saya? dan nanti ketika saya sudah menikah, saya mau kerja apa gitu. Karena kan setiap pekerjaan itu ada batasnya. Kayak kerja kantor nih saya, ada umurnya. Ketika umur sekian, saya udah nggak dibutuhin lagi. Nah nanti setelah umur segitu, saya mau apa? Saya mau ngelakuin apa? Biar nanti bisa menghidupkan anak-anak istri saya, bisa membahagiakan orang tua di hari tua saya. Itu menjadi overthinking. Nah itu yang masih saya pikirin. Jadi saya masih bingung. Nah akhirnya cara mengatasinya adalah ya saya sampai hari ini
saya terus mencari di fashion saya. Nah, ini saya suka membaca. Iya, nah akhirnya saya cari dulu apa tuh kebiasaan-kebiasaan membaca yang bisa menghasilkan duit. Dan kelak nanti di hari tua saya itu akan membantu finansial saya. Dan sekarang juga saya lagi mencari bagaimana mendapatkan kriteria perempuan yang saya idamkan itu apa. Rahasia mencari. Nah, iya, artinya kriteria itu ya dengan iya, cara selektif gitu. Jadi overthinking saja, orang yang overthinking itu bahaya. Jadi overthinking itu sangat berbahaya tanpa ada solusi, Mas ya. Oke, lanjut, Mas. Iya, overthinking itu bahaya tanpa adanya solusi. Banyak banget orang yang overthinking, mereka tuh udah overthinking aja tanpa adanya solusi, dan itu bahaya banget. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman bahwa kalau kamu punya rasa khawatir, ya udah cari solusinya. Kamu khawatirnya di mana? Berarti harus mencari solusi. Iya, apa yang bikin kamu khawatir? Cari solusinya, jangan diem aja. Tuhan itu memberikan kita akal pikiran, memberikan kita Tuhan itu memberikan kita bergudang-gudang masalah. Tapi Tuhan memberikan kita akal pikiran lebih besar daripada masalah kita. Artinya pasti kita bisa memecahkan masalah itu. Apalagi kan sekelas overthinking. Overthinking obat-obatan, overthinking mabok. Itu bukan jalan yang benar. Ya, itu mah orang yang menyerah untuk sementara ya gitu. Ya, itu mungkin mentalnya sangat lemah sih bagi saya. Kalau orang-orang mengalami overthinking, lari ke adiksi, lari ke minuman-minuman keras, itu sesuatu yang negatif ya. Karena itu di sisi lain mencelakakan diri kita sendiri gitu. Satu yang saya ketahui bahwa Allah itu tidak suka sama hamba yang putus asa. Jadi hamba ya kita dibekali pikiran, hati, ada masalah, ya kita harus mencari. Dan jangan lupa, mungkin dari masalah itu kita jauh dari Tuhan, mungkin ya Mas ya. Mungkin itu teguran bagi kita agar lebih dekat lagi dengan masalah, ujian. Ya di sisi lain kan ada jalan untuk menemukan itu. Benar ya sih Mas? Jadi menarik sekali teman-teman sekalian di channel Seduki saya ini, bahwa permasalahan itu pasti ada jalan. Jangan pernah menyerah dan jangan putus asa. Dan saya mau nanya juga nih, Mas Arfan, gimana sih caranya kita itu pandai mendengar? Dengan seperti singgung juga ya. Mendengar. Banyak orang yang pintar berbicara tapi tidak pandai untuk mendengar. Nah ini banyak orang seperti itu ya Mas. Iya, maksudnya cara mendengar yang baik itu gimana? Cara menjadi pendengar yang baik. Iya, benar sekali bahwa banyak orang yang berspeak up ya, berbicara, bercerita, tapi mereka tidak bisa untuk mendengar gitu kan. Ibaratnya dia bicara tapi tutup telinga gitu. Dia apa sih namanya, yang dimau cerita dia aja pengen didengar, tapi dia tidak mendengarkan kisah dari orang lain, tidak bisa menjadi sosok pendengar yang bijak. Untuk menjadi sosok pendengar yang bijak adalah bahwa kita harus merasakan apa yang orang bercerita gitu. Misalnya Mas Tasori bercerita dan berbagi sesuatu, diputusin ya misalnya diputusin sama seorang perempuan, atau mungkin dipecat dari pekerjaan, atau apapun itu. Ketika dia bercerita ke kita, berkeluh kesah, ya kita turut bagian dari situ. Ibaratnya kita berada di dalam posisinya Mas Tasori, kita harus mendengarkan apa yang dia ceritakan gitu kan. Bahwa orang itu juga senang gitu bahwa ceritanya didengar gitu. Ketika dia berbicara didengar. Jadi bagi saya cara menjadi pendengar yang baik adalah kita bagian dari situ, bagian dari kisahnya dia. Tuh, ya maksudnya kan kita merasakan juga emosinya dapat gitu. Setuju saya. Dan kalaupun mau memberi tanggapan atau sanggahan, setidaknya izinlah gitu kan, jangan main potong-potong cerita orang itu. Etikanya nggak ada gitu. Ketika mau mendengarkan cerita orang, kita harus beretika, dan ketika kita memberikan pandangan kita atau pendapat kita, ya setidaknya kita izin kepada orang yang sedang bercerita. Karena gak enak ketika orang bercerita tiba-tiba kita potong, tuh nggak bagus. Setidaknya ada etika. Jangan orang lain lagi bercerita kamu juga cerita juga, jangan adu nasib. Ketika orang lain berkeluh kesah kamu juga berkeluh kesah, jangan.
biarkan dia berkeluh kesah dan kamu boleh memberikan pandanganmu, pendapatmu, barulah kamu berkeluh kesah juga. Kalau adu nasib nanti bisa bunuh diri dua-duanya. Kalau adu nasib kan bisa jadi wah siapa yang mau didengar nih gitu. Iya benar. Oke, saya setuju banget nih sama Mas Arfan bahwa kita tuh harus ikut merasakan. Ya, ikut merasakan. Sederhananya gini, coba deh, kamu pernah bercerita nggak tentang hal-hal lucu? Atau kamu misalkan di jalan menemukan hal-hal lucu nih, kamu tuh bercerita ke teman kamu. Iya. Kamu tuh asik banget, Bu, lucu banget nih, teman-teman aku perlu tahu nih, ya kan? Nah, coba kamu perhatikan teman kamu, dia malah diem aja gitu. Maksudnya diam dalam arti dia jadi mendengar tidak hanya mendengar ya, tidak hanya mendengar, dia diem aja gitu. Dia malah nangis, ya kan? Nah, ya artinya nggak enak. Maksudnya artinya ketika kita berbicara tentang lucu, kita tuh akan merasa senang jika teman kita tuh merasakan ikut ketawa, ikut lucu. Kita cerita tentang kesedihan, ya teman kita ikut merasa empati gitu. Ikut sedih, yang tadi kan ikut merasakan, bahkan mungkin ikut nangis. Kita tuh akan merasa keberadaan kita tuh diadakan, dimanusiakan sama dia, ya kan? Nah, tapi ya sederhananya ketika kita bercerita kepada orang, apa yang kita harapkan terhadap orang yang kita ceritakan. Antusias. Nah, kita juga harus belajar. Kita tuh harus belajar respon apa yang orang lain berikan kepada kita. Kita harus belajar dari situ. Nah, artinya ketika ada orang cerita tentang masalah kesedihannya, kita harus ikut bersedih. Ikut bersedih. Mungkin kita bisa acting untuk menangis. Ya itu salah satunya. Bisa jadi. Acting itu bukan berarti kita menjadi orang yang munafik ya. Enggak, maksudnya acting itu kita berusaha untuk ikut menangis, ikut dapat emosinya gitu. Iya. Dan artinya dia itu bakal ada. Dia tuh dianggap ada. Dia itu dianggap ada dan dia tuh merasa lega. Ya, diberi ruang untuk bercerita lah. Iya. Nah, tadi kamu ada keluh kesah. Yang paling hebat tuh ya, jangan adu nasib, nggak bagus. Boleh beradu nasib, tapi biarkan dia bercerita dulu. Jangan kita bercerita habis untuk cari pekerjaan lah. Saya juga jangan kayak seperti itu. Setidaknya berikan dia ruang untuk bercerita gitu kan, berikan pandangan, dan setelah itu kamu boleh. Ya, artinya berbagi keluh kesahmu juga boleh. Kita tuh jangan fokus pengen didengar aja. Iya, jangan pengen didengar aja. Dan ini memang salah satu hal buruk mungkin bisa dikatakan buruk ya. Di saat-saat seperti ini, saat-saat sekarang yang memang masalah itu, tragedi ada di mana-mana. Pokoknya sekarang itu situasi, keadaan itu sedang tidak menentu. Dan dari orang-orangnya juga sama. Mereka tuh udah sedikit sekali orang yang berempati. Iya, sangat sedikit sekali. Makanya belajarlah, ayo kita bareng-bareng belajar untuk bisa mendengarkan keluhan-keluhan orang. Kita itu makhluk sosial. Iya. Kita harus saling mengerti. Ada saatnya kita tuh ingin didengar sama orang. Ada saatnya kita yang mendengarkan. Jadi ya kita harus belajar di situ. Apalagi Mas Arfan? Ini udah setengah jam. Kayaknya kita closing aja ya. Kita lanjut di part-part selanjutnya. Part selanjutnya. Tapi pada intinya bahwa dari segala apa sih namanya? Bisa komentar ya. Dari segala obrolan kita tadi cukup banyak yang kita ambil ya teman-teman, bahwa dari pandangan soal cinta sejati, pandangan hidup, dan kemudian menjadi pendengar yang baik, dan segala macam lah, overthinking, bahwa apa yang kamu sedang rasakan itu mungkin orang lain juga merasakan juga demikian. Jangan merasa cuma kamu doang gitu kan. Di luar sana masih banyak yang orang di bawah kita. Cukup kita jalani hidup kita bersyukur, masih diberikan kenikmatan. Jadi apa sih namanya Mas ya? Bersyukur ya. Jadi hamba yang bersyukur aja lah gitu.
Dan yang paling poin penting di sini adalah menjadi pendengar yang bijak. Banyak orang di luar sana ya pandai untuk berbicara, tampil di depan umum dan segala macam, tapi dia tidak menjadi seorang pendengar yang bijak gitu. Ibaratnya dia toh yang hanya berbicara. Ketika orang lain berbicara, dia anggap begitu aja lewat. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap di